bersama aku Ajarani, aku sebagai mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kali ini aku akan mewawancarai informan yang ada di PT Global JO Commerce sama Ko Wendy. Halo Ko Wendy atau Pak Wendy, boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Ya, perkenalkan, nama saya Wendy Lukmanto. Saya sekarang menjabat sebagai asisten direktur di PT Global JO E-Commerce. Oke, langsung saya tanya-tanya aja ya Ko Wendy ya, atau Pak Wendy ya. Kalau untuk sejak kapan sih berdirinya nih PT Global JO Commerce? PT Global JO E-Commerce ini didirikan, kalau di akta ya, itu di akta itu tanggal 13 September tahun 2022. Berarti salah satu termasuk yang perusahaan baru ya? Betul. Dan baru. Sebenarnya kami aktif itu dimulai di bulan Oktober tahun lalu. Dan mulai berjualannya itu bulan November. Oke, Betul. siap. Jadi kami dari ya mungkin sekitar, kalau sampai sekarang ya itu mungkin sekitar 5 atau 6 bulan lah ya kami sudah berjualan. Dan untuk sementara ini kami sudah mencapai top 10 sebagai top 10 seller di TikTok. Oke, siap. Nah, untuk apa sih tujuan PT Global JO Commerce ini yang berdiri? Sebenarnya tujuannya itu visi kami lah ya, lebih ke visi lah ya. Visi kami itu sebenarnya lebih menawarkan harga produsen atau harga pabrik atau lebih sering disebut harga tangan pertama ya ke semua customer di Indonesia, dan harus bisa dijangkau oleh semua masyarakat di Indonesia gitu. Dan misi kami ke depannya itu kami mau berencana maksudnya menjadi produsen underwear di Indonesia. Jadi of course semuanya ini butuh proses lah ya gitu. Jadi apa yang kami lakukan sebenarnya berjualan sambil juga mengetes market yang sekarang ada, dan kedepannya proses untuk berencana untuk membuat pabrik di sini. Oke, siap. Nah, kalau untuk berfokus dalam bidang apa PT Global JO Commerce ini bergerak? Kalau sekarang kami fokusnya pastinya underwear, khususnya wanita gitu. Nah, karena kategori underwear ini sebenarnya kalau di TikTok itu masih dibilang sepi kompetitor ya, nggak kayak skincare atau kosmetik, itu banyak sekali kompetitor yang gitu. Dan baru beberapa bulan inilah kompetitor itu mulai muncul di TikTok. Kalau sebelumnya beberapa tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu mungkin di Shopee, di Tokopedia gitu. Tapi kalau di TikTok baru beberapa bulan ini, sebenarnya tahun inilah ya. Berarti produk underwear salah satu produk yang terbaru di TikTok ya? Betul, kategori. Ya. Kategori produk ya. Oke, siap. Nah, untuk strateginya nih, aku mau bahas ke strateginya ya Pak Wendy ya, atau Pak Wendy, bagaimana nih strategi pemasaran yang Pak Wendy lakukan dalam mempromosikan dan menjual produk underwear? Karena kan tadi Pak Wendy sudah bilang di awal kalau produknya berfokus di PT Global ini berfokus di produk underwear. Strateginya pemasaran itu seperti apa? Strategi pemasaran sebenarnya basic aja, ke 4P ya, basic marketing strategi. Biasanya kan yang pertama itu produk, kedua pricing, ketiga place, keempat promosi kayak gitu. Yang membedakan kami dengan perusahaan lain sebenarnya itu hanya kami fokusnya di TikTok dan kami lebih fokusnya di live stream, begitu aja. Nah, kalau sedikit menjelaskan ya, kalau produk itu sendiri sebenarnya pemilihan produk gitu itu sangat penting, karena di awal kita mulai itu kita pemilihan produk itu juga berdasarkan mungkin market research yang sebelumnya kita cari mungkin di platform lain seperti Shopee, Tokopedia, apa aja yang bagus jualannya kayak gitu. Kami kumpulkan data-data itu dan kami pilih beberapa produk, karena nggak mungkin ya kita sekaligus pilih begitu banyak produk, mungkin 10 top 10 gitu, kira-kira seperti itu. Dan untuk pricingnya sendiri itu contoh di sebelumnya kami berjualan 1 piece per order ya, dan ketika kami tingkatkan per ordernya itu kami tingkatkan mungkin price range-nya itu sekitar 90.000 ya, itu bisa menambah penjualan kami bahkan sampai 2 kali lipat waktu itu. Jadi ketika kalau place ya, kalau offline kan ini kebanyakan offline. Pemilihan tempat, lokasi di mana ya. Kalau kami kan di TikTok, jadi lebih ke ini sih, lebih enak kayak gitu, dan juga jangkauannya itu tidak terbatas. Dan untuk promosi kembali lagi ya, biasa yang populer sekali yang kami sering pakai itu ketika live stream itu beli 1 gratis 1 untuk menarik traffic kayak gitu. Ketika mulai live stream kan belum banyak penonton kayak gitu. Jadi dengan menggunakan promosi ini bisa menarik customer, ya betul. Oke, berarti strateginya dengan 4P tersebut tadi ya? Betul. Oke, selanjutnya nih, bagaimana nih Pak Wendy menentukan kriteria target pasar dalam menjual produk underwear tersebut? Sebenarnya kuncinya itu langsung berjualan aja dulu. Dengan berjualan, of course, tadi top 10 produk yang kami pilih dari marketplace lainnya, berdasarkan data-data di sana, kami berjualan langsung di TikTok. Nah, dari TikTok ini ada data-data yang kami peroleh, yaitu apa? Data yang berkaitan langsung dengan
penjualan dan data yang tidak berkaitan langsung dengan Penjualan. dengan penjualan. Kalau yang tidak berkaitan dengan, contoh ya, kalau berkaitan dengan penjualan itu seperti penjualan itu sendiri, revenue-nya di produk mana aja gitu yang revenue tinggi kayak gitu, dan penjualan jenis produk apa, dan pastinya itu review dari customer. Contoh kalau review dari customer itu, oh bagusnya, oh mereka lebih suka seamless itu biasanya, atau enggak mungkin dari segi ukuran ya. Ukuran Itu banyak size-nya terjualannya, ya. terjualan di mungkin size 42. Jadi kita tahu, oh produk ini banyak diminati oleh customer. Contoh seperti, nah kalau data yang tidak berkaitan langsung dengan penjualan, yaitu ya contoh aja mungkin seperti umur, ya mungkin juga seperti komen kayak gitu. Itu kan Katanya ketika live stream ada gitu komen juga. kayak gitu. Mereka maunya seperti apa? Oh mereka minta banyaknya, oh nanya yang kawat gitu ya. Oh ada brand yang kawat kayak gitu. Jadi kita lebih fokus nge-restock untuk produk yang ada kawat, contoh seperti itu. Oke, Gitu. berarti kriterianya seperti itu ya, detail-detailnya. Tapi kalau untuk umumnya ke wanita paling ya. Betul. Oke, siap. Nah, untuk yang keenam ya, apa media yang Wendy lakukan dalam menjual mempromosikan produk underwear? Terus yang sekarang media yang kami pakai kan TikTok ya, Masih lebih ke live stream ya, gitu. Dan juga TikTok sendiri kan berbeda dengan aplikasi yang lain ya kayak gitu. Dan juga ada perusahaan sendiri, mereka mendevelop aplikasi sendiri, dan itu di mana itu memakan biaya banyak sekali kayak gitu, dan juga effort waktu ya. Jadi kalau di TikTok itu sendiri, kondisi TikTok sekarang kan itu 20% dari Shopee ya untuk penjualannya sendiri. Dan sebenarnya kondisi ini sekarang yang ada di Indonesia ini sebenarnya 5 tahun kondisi towing. Kalau di towing di Cina kan TikTok itu dipanggil towing. Oh, towing itu ya 5 tahun yang lalu kondisi di sana, dan mereka itu ngehitnya tuh beberapa tahun ini juga, dan kami melihat memprediksi itu 1 tahun ke depan TikTok itu improve-nya bakal lebih pesat gitu ya? Lebih pesat banget Dibandingkan aplikasi yang lainnya. Betul, karena Shopee sekarang lagi mentok-mentoknya di sana gitu. Jadi pertumbuhan mereka itu ya palingnya 1-2% gitu. Dibandingkan dengan marketplace atau platform si TikTok tersebut. Betul. Oke, untuk terakhir nih ya, Pak Wendy ya, bagaimana komunikasi yang dilakukan PT Global Zero E-Commerce untuk memasarkan produknya melalui live streaming TikTok? Sebenarnya kalau komunikasi ya lebih ke banyak sih secara verbal ya, mau itu secara tulis atau secara lisan. Jadi yang membedakan itu sebenarnya ketika live stream atau di luar live stream. Karena Kalau di luar live stream itu seperti apa kalau komunikasinya? di luar live stream itu kan itu sebenarnya menjadi tantangan kami juga ya. Betul. Kalau di luar live stream, ketika live stream sudah stop, itu biasanya lebih ke shopping center, di mana customer ketika masuk ke TikTok mereka bisa masuk ke toko kami untuk melihat gitu. Apa aja yang bisa menarik mereka ke sana gitu. Trafiknya bisa mengalir ke toko kami kayak gitu. Yaitu mungkin dari gambar produk itu sendiri. Oh, kalau gambarnya seperti apa? Mungkin kita taruh logo atau simbol bestseller seperti itu, atau mungkin gambarnya kita besarkan, kita tonjolkan kayak gitu untuk warnanya. Itu dari segi gambar ya. Mungkin dari segi kata-kata kunci yang menjadi peranan penting yang menurut kami kayak gitu. Karena contoh nih, kami bisa mencari kata kunci yang lagi populer dipakai. Contoh misalkan kata kunci jeans lagi populer di mana-mana. Jadi kita harus mengaitkan itu dengan judul kami. Contoh bra kami yang bermotif jeans, kira-kira seperti itu gitu. Atau mungkin kata kunci kulit kayak gitu ya. Mungkin juga bra yang mempunyai warna sebagai mirip seperti kulit. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika orang-orang search kata kunci kulit, itu muncullah produk kami. Iya. Oke, berarti kayak ada kata kunci dari komunikasi pemasaran tersebut ya. Betul. Oke, siap-siap. Baik. Pak Wendy sudah 7 pertanyaan yang sudah aku sampaikan. Terima kasih banget ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nah, buat teman-teman, itu dia dari jar yang ada di PT Global Zero E-Commerce. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Assalamualaikum. Bye-bye. Halo, selamat siang semuanya. Bersama aku Ajarani, aku sebagai mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kali ini aku mau wawancarai karyawan yang ada di PT Global Zero E-Commerce. Kita langsung aja ya. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan dulu untuk Kakak Resti sebagai apa di PT Global tersebut? Oke, halo semuanya. Di sini nama aku Resti Delastari, biasa dipanggil Resti. Di sini aku sebagai karyawan dari PT Global Zero E-Commerce. Di sini saya bekerja sebagai host live streaming. Oke, Kakak kan kerja sebagai host live streaming. Iya. Untuk berapa lama itu di sini? Udah berapa lama? Aku kurang lebih sudah 7 bulan di sini. Oh, sudah 7 bulan ya. Sudah lumayan lama juga ya Kak Resti ya. Iya. Nah, sebelum live streaming, persiapan apa nih yang Kak Resti lakukan sebelum live itu berlangsung? Persiapannya yang pertama yang pasti studio ya, karena kan kita nge-live di studio. Terus yang kedua kita
mempersiapkan beberapa produk yang akan kita gunakan untuk live streaming. Terus yang ketiga pasti persiapan dari diri aku sendiri, stamina, totalitas, suara, apalagi karena host live streaming itu kan pasti kita kan butuh suara ya. Ya pokoknya itulah, kita harus persiapannya benar-benar matang dari aku dan juga dari intern dan eksternnya gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih Kak Resti menggunakan media sosial dalam menjual dan mempromosikan produk yang Kak Resti jual? Oh gitu. Untuk ya seperti yang kalian tahu sekarang ya, kan sekarang tuh lagi boomingnya masa-masa live streaming di TikTok. Nah, jadi kita di sini juga menggunakan TikTok Shop agar kita dapat melakukan live streaming untuk menjual produk yang kita jual gitu. Jadi lewat live streaming. Produk yang dijual Kak Resti itu apa di tokonya? Kalau di sini kita jual underwear, tapi underwearnya ini kita berfokus pada underwear wanita. Jadi ada bra, ada juga celana dalamnya gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk kendalanya sih untuk kendalanya apa aja yang dilakukan pas live streaming? Kalau untuk kendala sejauh ini mungkin untuk untuk meyakinkan customer. Jadi kendalanya kan ada beberapa orang yang belum begitu paham masalah produk underwear. Jadi kalau misalkan orang yang belum paham, itu kalau misalnya kita lagi live streaming kayak harus effort banget untuk meyakinkan customernya gitu. Kalau memang produk yang kita jual ini bagus, biar dapat penjualannya tuh membutuhkan effort gitu. Itu kendalanya sejauh ini itu sih. Baru itu aja ya? Atau ada lagi kendala yang lainnya? Kalau untuk yang faktor luarnya mungkin kalau misalkan jaringan ya, kalau lagi kita live streaming jaringannya tiba-tiba nge-lag gitu, yang lagi rame tiba-tiba turun viewersnya. Nah itu biasanya kayak gitu sih, sejauh ini itu aja sih. Oke, itu aja ya. Berarti kalau untuk cara mengatasinya tuh seperti apa? Kalau untuk cara mengatasinya, kalau untuk kendala yang customer yang tadi aku bilang, yang meyakinkan customer itu membutuhkan effort. Untuk solusinya, solusinya menyelesaikannya. Ya, solusinya ya kita sebagai host, kan host nggak cuma aku doang ya. Kita sebagai host benar-benar biar meyakinkan customer itu, biar mau beli, kita kasih lihat detailnya, kita kasih lihat deskripsi produknya tuh secara detail gitu. Kalau untuk jaringan tersendiri ya, kalau misalkan memang nggak stabil-stabil, kita kadang relive dulu gitu. Relive terus nanti kita live lagi gitu, menunggu jaringannya yang bener-bener stabil. Soalnya kalau memang kita live rame, jaringannya ngadat-ngadat mulu, nge-lag terus balik lagi, nge-lag balik gitu-gitu terus kan percuma kan. Penontonnya juga pada kabur, ngapain sih nonton live kayak gini, kan pasti kayak gitu. Oke, baik. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih kalau Kak Resti gimana nih cara Kak Resti lakuin komunikasinya dengan para penonton di live streaming agar tertarik membeli produk underwear Kak Resti? Nah itu seperti yang aku tadi bilang, sebenarnya ada kaitannya ya. Jadi gimana caranya, biar kita biar ada pembeli gitu, biar yang beli tuh banyak, biar ini banyak ya, kita melakukan live streaming dengan semenarik mungkin. Ya kalau di sini aku lebih ke konsep hard selling sih, karena kalau misalkan kalau yang underwear itu kan yang benar-benar hard selling, dan kita tuh benar-benar harus tahu produknya tuh seperti apa, kualitasnya produknya seperti apa, terus data-data yang lainnya, misalkan kalau orang tuh BB-nya segini, LD-nya segini, kita tuh emang benar-benar harus tahu gitu, perakiraan tentang size-nya itu tuh benar-benar harus kita tahu. Terus yang kedua, kalau sudah nggak heran lagi lah kalau misalkan live streaming itu kalau misalkan kita pasang diskon, pasti orang juga tertarik gitu kan. Iya, betul. Berarti ada perbedaan antara ininya sih ya, perbedaan antara apa sih live-nya ya, cara live-nya ya. Iya, memang orang beda-beda. Oke, nah yang terakhir nih ya Kak Resti ya, apa sih gaya bahasa yang dilakukan Kak Resti di pas live streaming berlangsung? Oke, kalau untuk gaya bahasanya ya, karena sebenarnya kebanyakan kan ibu-ibu yang nonton gitu, jadi kita gaya bahasanya benar-benar kayak bahasa yang seperti profesional gitu, benar-benar orang yang kita tuh yang bener-bener ini loh, kita bener-bener fake banget di underwear, kita tuh tahu banget loh underwear yang bagus dan yang nggak bagus kayak gimana. Dan apalagi main produk kita kan brand Sorek ya. Ada orang yang memang udah tahu Sorek, ada yang belum. Kalau misalkan orang yang memang udah bener-bener paham Sorek, dia memang konsumsi Sorek dari dulu, pasti tanpa banyak tanya, dia ya udah lihat Sorek. Apalagi kita dijual di sini kan dijualnya murah ya. Lebih murah tanpa banyak tanya tuh udah orang tuh langsung beli aja. Apalagi lihat harga murah. Tapi kalau misalkan orang yang belum tahu,
sorek. Oh, aku biasanya pakainya yang murahan gitu. Ya, pakainya yang murahan. Kalau sorek kan memang terkenalnya mahal, tapi kalau di kita kan soreknya murah. Jadi kadang ada yang nggak percaya itu sorek asli. Kalau orang yang ini ya, kalau yang biasa pakai sorek. Kalau yang belum pakai sorek, ya kita bener-bener gaya bahasanya tuh seperti orang yang sudah profesional di bidang underwear. Biar orang yang nonton itu, apalagi yang belum tahu, apalagi ibu-ibu gitu, apalagi anak yang masih remaja juga belum banyak tahu tentang daleman sorek ya. Jadi kita harus bener-bener kayak orang profesional dalam gaya bahasanya gitu. Oke. Nanti gaya bahasa itu harus yang profesional dan benar-benar bikin penonton trust percaya. Iya, kita harus membangun trust sih sebenarnya kalau dalam live streaming itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Resti atas waktunya ya untuk wawancaranya. Oke teman-teman, makasih untuk semuanya. Bye-bye. Halo, selamat siang semuanya. Bersama aku Ajarani, aku sebagai mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kali ini aku akan mewawancarai informan yang ada di PT Global ZEO E-Commerce dalam penelitian judul skripsi saya, Strategi Komunikasi Pemasaran PT Global ZEO E-Commerce dalam mempromosikan produk underwear melalui host live streaming. Halo Kakak Lulu. Halo. Kalau boleh tahu, boleh perkenalkan diri sebelumnya? Ya, halo, nama saya Lulu. Saya di sini sebagai marketing di PT Global JHU. Baik, oke. Untuk aku langsung lanjut pertanyaannya kalau ya. Iya. Sejak kapan sih PT Global ZEO E-Commerce itu didirikan? Kalau setahu saya sih sekitaran pertengahan September 2022. Oke, baik. Nah, untuk tujuannya PT Global ZEO E-Commerce ini didirikan tuh untuk apa? Kalau namanya perusahaan, pasti tujuan utamanya tuh untuk mencari profit ya, Betul. mencari keuntungan, tapi dengan standar produk yang berkualitas juga. Jadi kita mencari barang yang berkualitas, tapi kita jualnya dengan harga yang paling murah ya. Terjangkau seperti kayak produk underwear nih ya Kak ya? Ya. Oke, baik. Nah Kak, kalau untuk yang namanya berfokus dalam bidang apa di PT Global ZEO E-Commerce itu bergerak? Untuk PT JHU E-Commerce sekarang dia fokusnya lebih ke underwear, kayak bra, celana dalam. Kalau untuk yang sekarang lebih fokusnya ke wanita. Kalau ke depannya ada yang pria atau anak-anak mungkin bisa juga. Cuma untuk yang sekarang lebih fokus ke yang ke wanita dulu. Oke, baik Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana nih strategi Kak Lulu dalam pemasaran yang Anda lakukan dalam mempromosikan dan menjual produk underwear tersebut? Kalau untuk pemasaran, yang pertama pasti kita mencari barang dulu ya. Barang yang kita cari harus yang benar-benar bagi kita tuh dipakai, kita dulu juga harus merasakan dulu nyaman nggak dipakai. Betul. Soalnya ini kan berhubungan dengan pakaian dalam. Kalau pakaian dalam kan otomatis pakainya setiap hari, terus seharian gitu. Jadi yang pertama harus barang yang benar-benar berkualitas, nyaman dipakai bagi kita sendiri terutama ya. Betul. Baru bisa kita memasarkan ke orang lain. Benar, karena kan nggak cuma buat orang lain, tapi diri kita juga ya. Iya, kalau dari kita nggak nyaman, ngapain kita jualin ke orang lain gitu terus, kan. Terus yang kedua, kita juga harus bisa menentukan dari sisi harga. Misalnya harganya barang berkualitas, tapi harganya juga jangan terlalu tinggi. Soalnya untuk gimana ya, tujuan kita kan untuk memberikan produk yang terbaik. Tetapi kalau kita memberikan harga yang terlalu mahal, nanti kasihan sama customernya nggak bisa membeli. Oke. Misalnya ada mungkin customer pengen, misalnya yang keuangannya nggak begitu tinggi, tapi pengen menikmati barang yang berkualitas. Nah, kita tujuannya lebih ke situ. Jadi kita menawarkan kualitas bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Oke, selanjutnya? Untuk kalau misalnya dari sisi platform yang kita pakai, untuk sekarang kita lebih ke online. Online-nya kita pakainya platformnya TikTok. Lebih ke TikTok, terutama TikTok live streaming ya. Soalnya sekarang TikTok itu di Indonesia juga lagi gencar-gencarnya banyak yang pakai. Entah itu anak muda, anak kecil, ataupun orang tua, ibu-ibu terutama ya. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk kita pakai untuk berjualan, biar lebih banyak orang yang mengetahui produk kita juga gitu. Oke, baik Kak ya. Terus untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana nih Kakak menentukan kriteria target pasar dalam menjual produk underwear tersebut? Untuk target pasarnya, kalau misalnya ini pastinya ke wanita. Yang pertama pasti ke wanita. Terus untuk barang-barang kita lebih ke wanita dewasa dari remaja sampai ke orang tua. Terus untuk biar ininya bisa
sampai ke tangan saya pas sasaran gitu ya, pas live streaming gitu, pas sasaran, harganya juga kita ini adjust. Jadi sebisanya kita pakai harga yang benar-benar bisa jadi purchase powernya bagi orang itu. Kalau terlalu rendah nanti malah yang nonton live-nya anak kecil gitu, jadi kan kurang cocok. Iya. Nah, jadi dari segi harga juga kita tentuin kira-kira rentang harga berapa biar bisa sampai sampai ke tangan Iya, customer gitu. iya, Ya. betul. Oh, target ke pasarnya ya. Iya. Oke. Nah, tadi Kak Lulu sudah bilang media sosialnya tuh kan di online, Iya. fokus ke jualan di online. Apa sih media sosialnya yang dipakai untuk berjualan di online tersebut? untuk sekarang lebih fokus ke TikTok. Oh, TikTok. Tapi dari TikTok sendiri kita bisa dari short video konten misalnya. Dari situ kan biasa di bawahnya bisa disamakan keranjang untuk produk-produknya. Nah dari situ orang bisa untuk sampai ke produk yang kita jual, mereka bisa klik dari keranjang itu. Oh, berarti fokusnya sekarang ke TikTok dulu. Ada Iya. rencana fokus ke platform atau marketplace lain? Untuk kedepannya ada kayak Shopee, Tokopedia itu semuanya kita juga pengen nyoba gitu. Kira-kira siapa tahu selain dari TikTok ternyata di marketplace lain bisa membantu juga untuk penjualannya gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Kakak Lulu ya. Untuk bagaimana sih komunikasi yang dilakukan nih PT Global Zeo Commerce untuk memasarkan produk melalui live streaming TikTok? Untuk komunikasinya tuh lebih kebalik ke tim live streaming lagi ya. Mungkin dari kita paling kayak sebisanya kita adain kayak promo-promo. Jadi lebih menarik untuk para pembeli, penonton yang menonton live streaming. Misalnya kita adain kayak untuk khusus hari ini ada paket buy one get one misalnya, atau enggak setengah harga gitu-gitu. Berarti setiap harinya tuh ada promo-promo yang dikasihkan ke pas untuk live streamingnya? Iya, terus kayak misalnya pemberian voucher, kasih flash sale gitu-gitu kan. Terus untuk komunikasi yang lain misalnya dari host sendiri mungkin penjelasan tentang produk kita juga harus lebih detail, lebih jelas untuk nyampe ke customer. Terus untuk gaya bicara juga lebih yang persuasif, lebih yang misalnya bukan menghibur sih, lebih lebih jelas. Terus kayak menarik penonton gitu. Nge-push untuk orang beli ya. Iya, Oke, terus baik. biar lebih menarik gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Lulu atas waktunya untuk diwawancari sama aku. Buat teman-teman, makasih itu dia wawancara atau informan yang sudah disampaikan sama Kakak Lulu sebagai marketing yang ada di PT Global Zeo Commerce. Makasih Kak Lulu. Iya, Halo, nama saya Hajarani. Saya seorang mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kali ini saya akan mewawancarai informan yang ada di PT Global Zeo E-commerce dalam penelitian judul skripsi saya yaitu strategi komunikasi pemasaran PT Global Zeo Commerce dalam mempromosikan produk underwear melalui host live streaming. Saya sekarang sedang bersama Karian. Hai Karian, boleh perkenalkan diri dulu? Ya. Karian di sini sebagai apa? Oke. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Karian ya. Siap. Halo semuanya, perkenalkan aku sebagai informannya Kak Rani. Saya di sini adalah sebagai operator live stream, nama saya Rian. Nah, ya biasalah job desk sehari-harinya itu mengatur setup studio dan juga membuat jadwal para host, terus juga membuat laporan harian live streaming dan tentu saja membuat strategi-strategi ke depannya itu juga untuk live streaming supaya makin menarik. Seperti apa itu salah satunya tanggung jawab dari operator di sini seperti itu ya. Baik Karian. Karena kalian sudah menjelaskan detailnya Kariannya sebagai operator dan membantu para si hostnya. Aku mau ada kasih pertanyaan nih. Siap. Nah, karena kan tadi sudah diinfokan sama Mas Rian ya. Untuk Mas Rian pertanyaannya apa saja sih kendala yang dilakukan saat menjual produk ketika live streaming itu masih berlangsung? Oke, kalau urusan kendala tentu aja banyak. Karena tentu ada teknis dan non teknis. Yang oke lah, yang teknisnya udah pasti jaringan kadang suka naik turun, kadang suka lemot, atau mungkin ada perangkat yang tiba-tiba baterainya habis, atau mungkin tripodnya oleng atau macam-macam sebagainya seperti itu. Nah, kalau yang non teknisnya tentu saja yang teknisnya tambah lagi seperti trafficnya jelek, seperti penontonnya sedikit, seperti itu ya. Itu juga salah satu kendala ya? Salah satu kendala. Nah, kalau yang non teknis mungkin entah itu seperti harga ya. Harganya yang entah itu kadang ada miskom dari tim
live streaming dan juga tim marketing yang bisa dibilang. Tapi untuk sekarang ini sih alhamdulillah nggak ada ya. Iya. Dulu-dulu sih awal-awal mungkin waktu awal-awal berkembang tuh ada miskom. Misalkan kita lagi live tiba-tiba ada perubahan harga tanpa konfirmasi kepada operator dan hostnya. Baik. Itu salah Kendalanya. satunya. Dan juga ada kendala lain misalkan pengurusan strateginya gimana-gimana ke depannya. Mungkin beda-beda orang, beda-beda pendapat, beda-beda masukan. Nah itu dia gimana caranya kita tuh dari semua pendapat tuh bisa kita satuin dan bisa mencapai tujuan yang sama, seperti itu sih. Oke, berarti salah satu kendalanya tuh kayak teknisnya sama Teknis bagian. dan non teknis seperti strategi, harga. Oke, kalau untuk cara mengatasinya tuh gimana? Cara mengatasi kendala yang Mas Rian lakukan pas live itu masih berlangsung? Oke, kalau kendala yang kita harus tangani itu contoh yang teknis dulu kali ya. Yang teknis-teknis Boleh. seperti traffic lah misal. Kalau andaikan view-nya lagi jelek atau gimana, kita biasanya pakai gimikan. Oke. Itu cara-cara apa ya, organiknya lah istilahnya yang harus pakai effort gitu ya. Misalkan kita di sini ngeluarin produk kita kasih harga lebih murah. Nah, murahnya itu kita kasih harganya bisa setengah, bisa diskon 50%, tapi dengan kuantitas barangnya yang sama. Misalkan kita jual itu satu etalase itu ada isi 3 piece, anggaplah harga normalnya 100 ribuan, kita jual cuma 50 ribuan, kita cukup kita tawarkan itu ke penonton. Ketika trafficnya sedang kurang bagus, kita tawarkan, kita suruh mereka komen-komen mau. Nah kalau banyak yang komen mau kan otomatis banyak juga tuh ya trafficnya untuk meningkat, dan yang udah pada komen mau kita suruh jangan kemana-mana, takutnya nanti kehabisan seperti itu. Itu cara mengatasinya. Cara mengatasi yang harus pakai effort. Nah yang nggak pakai effort apa? Yang nggak pakai effort ya tentunya di boosting atau pakai promosi lewat TikToknya, berbayar gitu ya tentunya. Oke. Dan juga kalau misalkan kendala-kendala seperti internet dan lain-lain, kadang itu sih agak tricky ya. Kadang kalau lagi bersahabat internetnya kita bisa ditangani, tapi kalau emang bener-bener nggak bisa ditangani karena kita juga bukan seorang teknisi internet, ya kita sambil menunggu yang namanya itu beneran normal, stabil seperti semula. Oke. Seperti itu. Berarti cara mengatasinya seperti yang Mas Rian sampaikan ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya nih apa sih alasan Mas Rian yang membuat orang tuh harus beli di produk harus beli di tokonya kita yang produk underwear tersebut? Caranya gimana tuh Kak? Alasan kenapa orang-orang harus cepat beli atau harus beli di tempat kita bukan tempat orang lain, tentu aja harga kita yang bersaing, yang bisa dibilang tuh terjangkau sih. Soalnya udah banyak juga di marketplace lain ya. Di marketplace lain itu kita udah kasih perbandingan harganya, kita kadang suka print perbandingan harganya tuh memang jauh lebih murah di tempat kita, dan juga tuh di tempat kita itu bisa dibilang memang terjangkau, dapat sekali rata-rata ya yang kita jual tuh sekali check out, sekali jual itu dapat 3 piece, dan rata-rata harganya ya kisaran 80 sampai 120 ribuan, nggak lebih dari itu. Jarang banget yang lebih dari itu. Nah, selain itu ada beberapa produk juga yang dimana itu dapat tambahan bonus gratisan seperti pengait, dan juga ada juga seperti kalau dulu-dulu kita kasih apa ya? Kupon, voucher, atau mungkin ada beberapa host juga yang suka pakai strategi dari dirinya sendiri di luar rencana kantor, inisiatif mereka. Kayak kasih hadiah coklat seperti itu. Kakak kalau kamu check out sekarang juga, misalkan check out 2 paket atau 3 paket, aku kasih coklat nanti dibungkus di dalam packingnya seperti itu. Oke. Ada satu lagi sih, dulu kan kita ngejual itu bukan per 3 piece ya. Kita kan dulu ngejualnya per pieces dan bisa pilih warna, bisa pilih size. Itu juga jadi salah satu kendala. Kendalanya adalah ada beberapa warna yang nggak laku. Nah, cara kita nangani itu sekarang kita jual dengan cara kita jual 3 paket sekaligus dan tidak bisa pilih warna. Otomatis warna-warna yang dulunya nggak laku bisa kejual juga. Itu juga salah satu solusi sih yang kita terapin sekarang. Oh, solusi juga untuk orang beli di kita juga dengan Betul. mendapatkan harga murah, sama tadi dapatkan kupon-kupon ya. Kupon-kupon, terus gratisan pengait, terus juga tentu saja pengiriman prioritas pasti ya. Betul. Oke, Kalau lagi check out paymentnya waktu lagi kita live, seperti itu. Oke, Mas Rian, kalau misalnya nih kan pasti kan ada nih yang namanya customer keluhan atau komentar setelah barangnya sudah sampai. Kalau cara mengatasinya, cara alasan Kak Rian atau Mas Rian
Masrian untuk menyampaikan ke customer yang seperti itu? Gimana? Cara mengembalikan kepercayaan. Iya, betul. Oke, cara mengembalikan kepercayaan customer kalau ada komplain biasanya sih kita sering wanti-wanti ya. Sering kita peringatkan ketika kita live, kalau memang kita itu sudah kita kirim barangnya, itu kita wajibkan mereka untuk buat yang namanya video unboxing. Sering banget kita bilang kayak gitu, karena di kemasan plastik packingan kita tuh ada poin-poin di mana jangan dibuka dulu sebelum dibuat video unboxing. Dan kalaupun memang mereka semua sudah terapin dan memang kesalahan murni dari kita akan terima dengan sepenuh hati, yang namanya bakalan kita proses komplainnya, kita bakalan kembalikan sesuai dengan yang dia pesan. Tapi kalau memang itu kesalahan dari pembelinya, yang misalkan dia asal beli tidak nanya hostnya dulu, Kak, aku LD ku segini sekian, kan produk kita underwear kan, LD ku sekian, BB ku sekian, ternyata barangnya kekecilan atau kebesaran, aku boleh nggak retur barang itu? Kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Atau mungkin keluhan lainnya kan mungkin entah ya, yang paling sering banget yang namanya belanja online itu keluhannya yang paling banyak apa? Yang paling banyak adalah lamanya pengiriman gitu kan. Kak, aku udah dari hari ini kok belum sampai. Kita sih paling sering kita bilang gini. Cara mengatasinya itu gimana? Mengatasinya tuh kita bilang memang memang benar yang namanya di toko kita tuh lagi overload, Kak. Lagi overload, lagi banyak banget pemesanan, sampai-sampai itu banyak pengiriman yang ke pending, bukan ke pending ya. Jadi ngikutin antrian dari checkout-an pertama, dari pemesanan pertama kita urutin siapa yang paling pertama sesuai antrian, udah pasti dia yang dikirim lebih dulu. Tapi bukan berarti yang belum dikirim itu nggak dikirim-kirim, udah pasti kita kirim juga dong. Pasti. Dan juga kadang ada beberapa kenapa nggak dikirim, itu tergantung itu juga momentum entah itu hal libur kan. Kalau libur kan tim packing ada yang libur seperti itu ya. Jadi kita yakinkan kepada mereka, maaf nih, kemarin kita libur 2 hari atau libur 3 hari, jadi di kantor tidak ada yang packing. Nah, ini udah mulai aktif hari kerja lagi, kita mulai berkemas-kemas lagi untuk packing. Seperti itu sih. Oke, berarti jadi tuh apa yang kita lakuin tuh ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan semua, bukan semata-mata emang nggak mau dikirim. Oke, baik Mas Rian ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan sudah cara mengatasi keluhan atau cara strateginya gimana di dalam sebagai operator kan Mas Rian ya. Aku mau kasih pertanyaan lagi, bagaimana sih Mas Rian itu menentukan kriteria target pasar dalam menjual produk underwear tersebut? Menentukan kriteria, tentu saja barang yang kita jual sih udah pasti menentukan kriteria ya. Kriterianya udah pasti yang pertama perempuan, yang kedua kalau untuk usia itu kadang tergantung dari tipe atau jenis bra-nya. Kadang jenis atau tipe bra itu menentukan usia berapa. Misalkan ini dari gender udah kita seleksi, sudah simpulkan perempuan. Nah, tapi untuk usia gimana? Kadang beda-beda etalase itu ada beda jenis bra-nya, entah itu ada yang bra cup besar, cup kecil, itu kadang menentukan juga. Misalkan yang cup kecil itu untuk remaja-remaja yang baru mulai puber seperti itu, atau juga yang cup besar itu bisa juga untuk orang remaja sampai ke tingkat dewasa dan ibu parubaya seperti itu. Jadi cara menentukan target audiens kita dari itunya sih, dari jenis bra yang kita jual gitu sih. Kadang ada etalase yang dikhususin untuk remaja, ada yang dikhususin untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk orang kantoran dan anak-anak kuliahan, seperti itu sih. Oke, berarti kriterianya dalam pasar target ini kita di perempuan dan tergantung dari cupnya tersebut. Betul, untuk Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya kurang lebihnya ya Mas Rian ya. Untuk pertanyaan terakhir kurang lebihnya kayak misalnya apa saja nih strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan host dan operator ketika melakukan penjualan produk di live streaming? Strateginya biasanya kita antara host dan operator sih kurang lebih. Antara host dan operator ya. Ya. Antara host dan operator kadang sih kita suka ngadain itu yang namanya sebelum live kita suka diskusi-diskusi kecil gitu. Enaknya nih nanti andaikan nih sejelek-jeleknya lagi sepi, gimana kita harus ngapain? Entah itu kita harus pakai gimikannya seperti yang sekali check out itu harga setengah atau 50% dapatnya dengan kuantitas jumlah yang sama, atau mungkin kita mau cara boosting, atau mungkin kita mau pakai
pakai voucher. Dulu kita sempat pakai voucher, dan juga biasanya kita strategi komunikasinya juga sering banget sih. Banyak yang kita bilang tuh kalau mereka check out dan payment ketika live itu, kenapa mereka harus check out payment segera waktu live? Banyak keuntungannya yang kita sebutin. Yang pertama, harga lebih murah. Yang kedua, dapat review langsung dari hostnya. Yang ketiga, dapat tambahan gratis mengait, dan juga dapat pengiriman lebih cepat. Itu juga kan salah satu strategi yang didiskusikan atau yang sering banget kita lakuin antara host dan operator sih. Seperti itu sih. Berarti kurang lebih tuh strategi berdua antara host dan operator tuh sebelum lagi tuh dengan berkomunikasi yang baik ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas masukannya Mas Rian, sudah menerima wawancara dari aku ya. Dan oke, buat teman-teman dan buat semuanya, makasih banget karena sudah dibantu wawancara sama Mas Rian. Itu kesimpulan dan apa isi yang sudah Mas Rian sampaikan ya. Aku mau pamit dulu, bye-bye. Bye-bye. Halo, selamat siang semuanya. Saya Jarani. Kali ini saya mau wawancarai narasumber yang ada di samping saya dengan Mas Yusuf Kurnia Aji, dan saya akan mewawancarai untuk bahan penelitian saya yang berjudul strategi komunikasi pemasaran PT Global Zeo E-commerce dalam mempromosikan produk underwear melalui host live streaming TikTok. Dan kali ini di samping saya ada Mas Yusuf sebagai operator di PT Zeo Global E-commerce. Kalau boleh tahu, Mas Yusuf boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Kurnia Aji, biasa dipanggil Yusuf. Saya di sini berperan sebagai operator di PT Global Zeo E-commerce. Oke, baik. Saya untuk bahan penelitian, saya untuk bertanya-tanya boleh ya Mas Yusuf ya? Untuk pertama, apa saja nih kendala yang dialami saat menjual produk ketika live streaming itu berlangsung? Kan karena Mas Yusuf kali ini kan sebagai operatornya ya, gimana cara ngatasin kendala tersebut? Oke, ada beberapa kendala sebenarnya biasanya kalau live streaming sedang berlangsung ya. Kita biasanya ada kendala dari teknis maupun non teknis ya. Mungkin kalau dari teknis misalnya kayak internetnya yang tiba-tiba mati gitu, seperti itu, atau ada juga kendala-kendala misalnya peralatan yang tidak memadai, atau misalnya HP-nya, biasanya kita live pakai HP ya, tapi HP-nya ternyata kurang, atau misalnya jadwal yang bentrok, seperti itu. Pokoknya ada banyak ya beberapa kendala. Nah, lalu ada kendala non teknis juga, mungkin kayak misalnya terjadi di host gitu ya, mungkin hostnya mungkin salah penyebutan atau salah paham, atau product knowledge yang kurang, seperti itu. Atau ada juga tiba-tiba ada misalnya komentar negatif dari penonton, seperti itu, atau misalnya ada komentar-komentar yang tidak sopan, tidak senonoh, biasanya itu juga terjadi, dan itu kita masukkan sebagai kendala juga. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu kan sudah Mas Yusuf sudah menjelaskan kendala-kendala tersebut. Nah, untuk cara mengatasinya itu seperti apa? Untuk cara mengatasinya tentunya kita menganalisa dulu ya. Kita lihat dulu kendalanya apa nih gitu. Lalu baru kalau kita sudah mengenali kendalanya, kita analisa, baru kita bisa menyelesaikan kendala tersebut. Biasanya kalau misalnya cuma sekedar internet atau yang teknis-teknis itu ya pasti kita selesaikan dengan cara teknis juga ya. Misalnya kalau tadi internet yang mati atau internet yang lambat, tentunya kita akan kita selesaikan kendalanya, kita atasi kendalanya dengan cara kita perbaiki koneksi internetnya gitu. Seperti kita cari masalah kenapa nih internetnya lambat gitu. Atau kalau misalnya yang non teknis, misalnya tadi ya ada komentar yang tidak baik tuh, betul, gimana? ada komentar tidak baik dari penonton, tidak senonoh ya. Tentunya kita mencoba berbagai cara. Biasanya kita omongin baik-baik dulu. Kita minta host, kita pun sebagai operator ikut membantu host untuk ngomong ya di dalam ruang live, mau ngomong secara baik-baik dulu, secara persuasif kepada penonton yang bersangkutan untuk tidak melakukan kegiatan yang negatif tersebut itu, perbuatan yang negatif tersebut, betul. Kayak misalnya melakukan komentar yang tidak sopan. Tapi kalau misalnya masih tetap juga dia melakukan komentar yang tidak sopan, biasanya kita akan blokir akunnya seperti itu. Itu tindakan terakhir sih. Tindakan terakhir untuk cara menyelesaikan kendala yang selama di live itu berlangsung. Betul. Dan untuk tentunya juga kita ada preventif juga ya. Jadi selain mengatasi kendala, kita juga melakukan preventif kendala. Misalnya kalau misalnya kendalanya tadi ya terkait product knowledge dari host, atau misalnya jangan sampai host salah ngomong, biasanya kita ya mengadakan latihan dengan host berdua gitu, antara operator dan host, untuk
product knowledge, atau untuk misalnya kalau kita ada gimmick-gimmick biar tidak salah ngomong atau salah strategi seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Ucup. Untuk selanjutnya nih, apa alasan Mas Usup itu membuat orang harus membeli dan meyakinkan untuk customer beli produk underwear di toko yang dijalankan oleh Mas Yusuf? Oke, tentunya kita punya yang namanya key selling point ya. Jadi kunci-kunci penjualan, poin-poin kunci penjualan kita. Kenapa orang-orang tuh harus membeli produk di kita? Yang pertama dari mereknya sendiri ya. Yang kita jual itu biasanya merek-merek yang sudah ternama. Kayak misalnya Sorex, ataupun Faya, ataupun dulu kita juga jual Teli, seperti itu. Jadi itu adalah merek-merek yang mungkin kalau wanita Indonesia tuh sudah biasa mendengarnya gitu dan tahu kualitasnya seperti itu. Itu udah dari merek aja kita udah meyakinkan pembeli untuk untuk beli di kita gitu, penonton untuk membeli di kita. Lalu yang kedua tentunya dari harga. Harga kita tuh benar-benar bersaing dengan pasaran seperti itu. Bahkan kalau aku boleh bilang ya, jadi pasaran harga yang kita punya itu justru jauh lebih murah daripada harga di pasaran seperti itu. Itu yang meyakinkan. Itu ada meyakin alasan saya untuk penonton bisa membeli produk di kita seperti itu. Dan tentunya adalah kualitasnya. Jadi yang kita jual memang Sorex, Faya ataupun Teli atau merek-merek yang bermerek seperti itu. Meskipun kita jualnya murah, tapi kita tuh yang kita jual adalah produk original seperti itu. Tidak barang KW, tidak barang bekas. Jadi tentunya kualitasnya benar-benar terjaga seperti itu ya. Kualitasnya benar-benar terbaik seperti itu. Berarti alasan Mas Yusuf seperti itu yang sudah dijelaskan detailnya seperti tadi ya. Nah, untuk selanjutnya nih, jika ada keluhan ya Mas Yusuf ya dan komentar yang menunjukkan rasa tidak puas dari pembeli. Misalnya aku sebagai customer, terus aku nggak puas nih. Terus aku pengen minta cara yang namanya kayak komentar menunjukkan itu rasa tidak puasnya seperti apa. Untuk meyakinkan aku untuk tetap harus beli di produk di tempatnya Mas Yusuf ini. Oke, biasanya kita punya SOP ya. Kalau di toko kita tuh ada SOP. Kalau misalnya memang ada suatu kendala atau suatu masalah dari produk yang diterima oleh pelanggan, itu pelanggan tuh memang diwajibkan untuk melakukan video unboxing terlebih dahulu sebelum membuka paketnya ya, seperti itu. Jadi ya kita sampaikan juga hal tersebut ke penonton. Jadi kalau misalnya berarti hostnya ya, betul, dari hostnya. Dan kadang kita juga membantu kan, sebagai operator membantu mengomong, berbicara di ruang live. Jadi kita sosialisasikan kepada penonton bahwa harus divideokan unboxing terlebih dahulu. Jadi jangan sampai misalnya nanti ada produknya yang tidak sesuai gitu. Penonton tuh bisa komplain dengan mudah gitu. Harus ada bukti video unboxing tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti video unboxing itu menurut Mas Yusuf gimana? Kita juga memberitahukan kepada penonton bahwa kalau tidak ada video unboxing kita tidak bisa membantu apa-apa seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ada pembeli yang masuk ke ruang live kita dan mungkin sampai marah-marah dan ini pernah terjadi gitu. Marah-marah ya pernah. Marah-marah karena tidak puas dengan produknya, misalnya karena salah kirim atau apapun itu. Ya kita dari host dan dari saya biasanya kita tadi ya mensosialisasikan, kita bilang kepada penonton tersebut ada video unboxing apa enggak Kak, terus kita jelaskan prosedurnya apa yang bisa dilakukan oleh pembeli tersebut agar bisa mungkin pengembalian barang atau sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya masih tetap marah-marah padahal kita sudah memberitahukan segala macam ya, kita tidak bisa buat banyak sih, tapi yang jelas kita harus tetap bersabar. Betul. Oke, baik Mas Yusuf atas penjelasannya. Dan ada pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalnya nih, bagaimana Mas Yusuf menentukan kriteria target pasar dalam menjual produk tersebut, produk underwear tersebut? Oke, untuk menentukan target pasar tentunya kalau underwear itu kan ada berbagai macam ya. Kalau biasanya bra atau BH itu biasanya terdiri dari cup A, cup B, cup C. Nah, di situ kita juga udah bisa menentukan target pasar seperti itu. Kalau misalnya cup A ya kita berarti menargetkan pasar produk tersebut. Yang cup A itu adalah wanita-wanita mungkin yang usianya lebih muda atau wanita-wanita yang mempunyai ukuran PD-nya atau ukuran itunya lebih kecil, sedang atau kecil gitu. Lalu untuk cup B ya berarti untuk wanita yang lebih besar seperti itu, atau yang lebih tua seperti itu. Jadi mungkin target pasar sih kita tentukan dari produk kita terlebih dahulu. Jadi kita kenali dulu produknya. Kalau kita sudah mengenali produknya, baru kita bisa menentukan target pasarnya seperti itu. Oke, berarti kita harus mengenali detail produknya, baru kita bisa menentukan target pasar tersebut ya. Bahkan dari desain pun kita bisa menentukan target pasar. Misalnya ada desain bra yang cocoknya untuk orang tua, maka kita target pasarnya untuk orang tua seperti itu. Ada bra yang
colorful, yang anak muda banget ya. Berarti kita targetkan pasar untuk anak muda seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Kak Yusuf ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhirnya nih, apa saja yang Mas Yusuf lakukan strategi komunikasinya nih, pemasarannya yang dilakukan host dan operator? Biasanya kan karena antara host dan operator kan tuh saling menghubungkan ya. Oke. Terus itu melakukan penjualan produk di live streaming TikTok. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, komunikasi kita kepada penonton itu dengan cara menyampaikan key selling point yang tadi saya sudah sampaikan. Menyampaikan key selling point. Jadi kelebihan-kelebihan apa aja sih yang kita punya dibandingkan di toko lain atau dibandingkan di produk lain gitu. Merek-merek lain gitu. Kita sampaikan kepada penonton seperti itu. Jadi kita menyampaikan dulu terlebih dahulu kelebihan yang kita punya. Itu komunikasinya ya. Kelebihan kekurangan lah ya. Ya, kelebihan. Kalau kekurangan mungkin sedikit aja, tapi kelebihannya harus dilebihkan dong. Oke, harus siap-siap. lebih diutamakan untuk dibicarakan kepada penonton. Malah kalau perlu kita tidak perlu membicarakan kekurangannya ya, karena kita kan berjualan ya. Betul. Baik. Nah, terus selain itu kita juga melakukan yang namanya persuasif pembeli gitu, persuasif apa disebutnya? Persuasif kepada penonton lah, komunikasi persuasif. Jadi mengajak penonton untuk membeli di kita secara perlahan seperti itu. Lalu biasanya kita juga punya strategi terakhir, yaitu adalah FTB atau force to buy. Jadi memaksa pembeli untuk membeli, memaksa penonton untuk membeli, memaksa penonton untuk membeli di kita gitu. Itu ada strategi-strategi tersendiri yang dimiliki oleh host Dan operator ya. Apa aja force to buy yang dilakukan itu juga dimiliki oleh host dan operator. Oke, cukup Mas Yusuf untuk menjelaskannya. Untuk ini saya teman-teman, maaf untuk yang namanya menjelaskan detailnya seperti apa ya. Oke teman-teman, buat Mas Yusuf terima kasih banyak atas wawancaranya. Dan itu dia ya buat teman-teman semua, aku sudah mewawancarai narasumber divisi operator yang ada di PT Global Zero Commerce untuk bahan penelitian skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran PT Global Zero Commerce dalam mempromosikan produk underwear melalui host live streaming. Makasih ya Mas Yusuf ya. Sama. Halo, selamat sore semuanya. Bersama aku Azharani dan aku sebagai mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kali ini aku mau wawancarai informan yang ada di PT Global Zero E-Commerce dalam judul skripsi aku ya, yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran PT Global Zero Commerce dalam mempromosikan produk underwear melalui host live streaming. Halo Kakak Hani. Halo. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu? Oke, hai semuanya, selamat siang. Aku Hani Cahyani, panggilannya Hani. Di sini posisi aku sebagai host live streaming untuk penjualan underwear. Oke, baik Kakak Hani, kita langsung mulai pertanyaan aja ya. Pertanyaannya nih, kalau boleh tahu Kakak Hani kerja di PT Global Zero Commerce ini sudah berapa lama? Untuk lamanya aku hampir 6 bulan sebagai host ini ya. Itu dimulai dari awal Januari. Oke, baik-baik. Nah, selama live ini apa sih persiapan Kak Hani sebelum memulai live streaming untuk produk underwear? Oke, untuk memulai live streaming ya. Persiapannya tuh? Persiapannya, pertama kita siapin dulu untuk dari device-nya, HP-nya ya kan, kita siapin dulu. Terus tuh juga kita siapin set etalase untuk penjualan karena setiap host itu beda-beda etalasenya gitu kan. Selain dari situ kita juga mastiin kalau misalnya pencahayaan untuk bagian set background dan juga sinyal itu semua udah oke. Oke, berarti untuk persiapannya dari segi HP-nya, etalasenya, dan pencahayaan dari set produknya. Bukan set produknya, set Background. studionya ya, Betul. backgroundnya. Oke, baik. Untuk yang namanya, pasti kan ada dong kendala-kendala ya. Apa saja nih kendala yang dialami sama Kak Hani saat menjual produk ketika live streaming itu berlangsung? Oke, untuk kendalanya berarti kan secara nggak langsung ada diri kita sendiri dan juga sinyal. Kalau misalnya secara diri sendiri, kadang kita tuh moodnya cepet banget turun karena yang kita hadapin ada penjualan secara online yang trafficnya itu kadang nggak nentu banget. Kadang lagi rame, orangnya viewersnya rame. Kadang kalau lagi sepi ya sepi juga gitu kan. Itu kita harus ngatur gimana caranya mood kita tuh biar tetap enjoy, biar tetap asik, gak bad mood, gak bete pas di depan kamera. Untuk permasalahan lainnya kadang kita itu juga dari sinyal. Oh, dari sinyal juga ya. Betul. Nah, kan itu sudah menjelaskan untuk kendala-kendalanya. Cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya Kak Hani pas live itu ada kendalanya? Oke, untuk cara mengatasinya karena kita
saat live streaming nggak sendirian, kita ada operator. Jadi kita ada melakukan komunikasi TikTok. Jadi biar kita tuh nggak bete gitu kan, nggak capek juga, dan tetap kayak ada sesi-sesi untuk bercanda sama operator biar kita tuh moodnya nggak jelek, Nggak down gitu, ya? nggak down. Oke, siap-siap. Nah, selanjutnya pertanyaannya nih, bagaimana nih Kak Hani menggunakan media sosial dalam menjual dan mempromosikan produk underwear? Oke, karena kita di sini menggunakan media sosialnya TikTok. TikTok itu nggak hanya untuk penjualan, tapi juga sebagai media sosial konten, membuat konten. Jadi untuk penjualan, kita bakal ngebuat konten yang semenarik mungkin biar ya menjangkau FYP yang kita targetkan gitu, para perempuan, wanita, ibu-ibu, anak remaja. Oke, baik-baik. Selanjutnya ya Kak Nia, bagaimana Anda atau Kak Nia melakukan komunikasi dengan para penonton di live streaming agar mereka tertarik untuk membeli produk underwear yang Kak Ani jual? Untuk komunikasi kita semaksimal mungkin nggak terlalu formal, nggak terlalu judes, dan juga nggak terlalu yang ngotot. Jadi kita benar-benar ngebawa santai, karena kan viewers kita ada anak-anak remaja, ada orang-orang tua juga, ibu-ibu. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara sama orang tua, nggak bisa yang harus cepat-cepat. Jadi sebisa mungkin intonasi kita harus jelas, pelafalannya harus jelas, dan juga benar-benar kita tuh enjoy biar mereka tuh ngerasa oh iya penjualnya enak gitu. Jadi mantengin dan mau untuk check out produk kita. Harus ada bangun kepercayaan juga ya sama customer ya? Ya harus itu ya. Jadi kayak benar-benar menjelaskan detail produk kita gitu tanpa ada yang namanya miskomunikasi. Dan kita tuh benar-benar harus pelafalan atau pengulangan gitu. Misalnya kayak produk A ini detailnya seperti ini tuh nggak cuma 1 kali, tapi harus 3 kali, karena siapa tahu ada orang yang baru datang penasaran sama itu, jadi bisa dengar lagi gitu. Oke, untuk selanjutnya gaya apa nih gaya bahasa yang akan dilakukan pas live ini masih berlangsung? Aku lebih ke gaya bahasa zaman anak sekarang kali, tapi dalam artian yang masih sopan ya. Jadi kayak bener-bener yang kayak bestie, halo, sayang, gitu, cantik, gitu. Enggak jadi ya ayo pelanggan nggak yang formal kayak gitu. Jadi harus ada karakter sendiri ya. Betul. Nah, setelah terakhir ya, untuk pertanyaan terakhirnya kan ya, bagaimana sih strategi yang Kak Ani lakukan sama operator untuk membangun chemistry yang ada pas di live streaming itu? Untuk chemistry-nya ya, kita lebih membangun ke-happy-an aja sih. Jadi nggak benar-benar yang fokus untuk menjual aja, tapi kita pengen orang-orang tuh datang ke kita buat kenal gitu produk ini, akun ini, dan hostnya itu siapa gitu. Jadi orang yang belum tentu pengen beli bisa follow, suatu saat nanti pas ada butuh beli gitu. Jadi nggak benar-benar yang kayak harus memaksakan mereka beli gitu. Jadi untuk happy. strategi pemasaran sama operatornya tuh kayak gimana? Strategi pemasaran kita bakalan keluarin barang-barang yang best seller sih ya. Untuk barang-barang best seller kita taruh di etalase yang paling pertama gitu. Oke, baik, terima kasih ya Kak Nia atas waktunya untuk diwawancarai. Buat semua tuh dia tadi wawancara dari informan yang ada di PT Global Z Commerce. Terima kasih atas waktunya Kak Nia. Makasih ya.